final. Hari ini kita konten lagi, tapi nggak tahu konten apa. Bukannya udah gitu doang. Serius gitu aja kenapa ya? Udah mau topik ada pengalaman horor nggak? Alhamdulillah aman. Udah doang. Udah gak ada cerita lama ada di belakang ada yang ketampakan. Masa? Iya. Cewek di belakang tuh ada yang saya Ketawa. Ketawa juga langsung nampakin. Ya, cuman ya tergantung beberapa orang doang sih yang nampakin. Yang sampai orang baru ya berkata ya perkenalan aja lah. Tapi ya alhamdulillah sih itu ya aman. Lo belum? Iya jangan juga. Gue nanya. Gue waktu itu ada di atas satu lagi duduk. Lu ngeliat? Lu ngeliat? Enggak. Lu ada siapa? Ada siapa? Temen gue yang ngeliat. Kalau temen gue yang kena sial. Masa? Nah, alhamdulillah sih gue aman makanya. Sial apa? Ya itu kita makin dulu. Cewek bentuknya. Cewek. Nama kecil. Yang kecil. Cuman kadang di bagian atas tuh. Kalau atas kan jalurnya buat masuk ke office. Oh tangga. Ada tangga gitu. Ini poin di jalur atas tuh kan jalur buat masuk office tuh. Kadang sepintas kayak ada orang ngeliatin, kadang ada yang lewat. Masa? Lu enggak? Nggak kita ini perasaan gua aja kali gitu. Biar pernah dengar suara-suara aneh gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah digangguin, aman-aman aja. Karena sebelum masuk kan kita bismillah dulu. Iya. Kita masuk ke tempat kan sudah bismillah, assalamualaikum dulu. Betul ya? Jadi bener diganggu, ya alhamdulillah. Sama di situ ya nggak pernah diganggu. Gue dapet cerita dari bocah-bocah pabrik di sini. Apa? Lagi shift 2 ada shift 3. Dia tuh jadi ketiga tuh yang satu lain tuh berdua. Karyawan berdua. Terus Nah terus itu mesinnya tuh ada pada depan mesin molding itu lah. Nah terus aku kan shift 3 pada ngantuk ya. Ngantuk tuh pertama emang kata yang seniornya dia bilangnya di sini tuh mengangkat tapi dianya mungkin udah lama kan, udah 10 tahun kerja jadi udah biasa juga. Tuh sebelum kejadian tuh dia ngeliat di belakang mesin yang ada pada depan temennya itu, di belakang mesinnya ada cewek lewat. Masih yang ngeliat itu ya emang udah kadung biasa kali kan. Ya udah, nah pada akhirnya kira-kira jam 1:30 dia ketiduran. Dia diselamatin sama si setan cewek itu. Selamatin ya? Selamatinnya dia ngantuk, tangannya tuh masuk ke mesin. Terus si setannya teriak kenceng, wah gitu. Terus si temennya itu ternyata ketiduran juga. Nah temennya bangun teriak ke temennya, lu ngapain teriak-teriak? Lah, lu juga dengar teriakan. Nah lu tidur? Iya katanya gitu. Jadi sama-sama diingetin. Tapi tangannya si bocah berdua itu sampai kena. Iya, hitungan 2 detik. Berarti emang dia
diselamatin sama setan itu. Berarti Setan setan baik. Mau di PT mah banyak. Ya nggak aneh juga sih dalam lingkungan perusahaan yang besar gitu. Iya. Saya Nggak tahu tanya. dulu kan itu bekas apa. Makanya ya kita sebelum masuk ke tempat itu ya alangkah bagusnya ya salam. Iya. Ya cuman ya namanya begitu mah kan mau salah duluan juga setan sama kita kan pinteran setan. Ya memang pasti ada aja begitu sih. Kalau pengalaman gue pribadi mah jelas sih ngeliatnya. Sering tuh. Waduh. Yang pertama gue pikir serem sih, emang serem ya. Ini tinggal lah. Itu dulu di PTW dulu ada tempat namanya T4 gudang ya, Iya tempat gudang yang buat sampah-sampah sekrap gitu. Wah, besok 2 ambilin barang di tempat. Tapi itu kan ada yang berani kan gitu. Nah, gue bodohnya ke sana. Itu lorong panjang. Di lorong tuh kedengeran troli jalan diri. Duduk. Gue udah takut. Gue ngumpet di balik koil. Soalnya mereka makin dekat. Dekat. Karena temen gue sendiri. Yang dorong. Di kegelapan kayak gitu loh. Jadi kakinya kan kencang ya. Satu. Gue mikir temen gue ya. Dari mana? Doang. Mau kemana? Nunjuk doang nggak ngomong. Tapi emang dia biasanya suka ngomong. Setelah gue ngobrol sama temen gue Sigit itu, gue balik ke tempat ngambil barang. Emang gelap banget, gue nganterin pakai HP. Gue udah itu gue lari kan. Sigit udah nggak ada. Maksudnya udah mungkin sampai kantor kan. Udah sampai kantin. Pas gue ambil barang. Bang, tadi gue ngeliat Sigit troli di T4 bawa sekrap kardus. Sigit chip 1 gitu. Hah? Iya bang. Saya bilang Sigit chip 1. Tuh abang yang ngomong, abang Andung. Sigit chip 1 gitu. Masa bang? Ya iya, udah pulang kan gue chip 2. Saya ngeliat siapa gitu. Tapi Sigit bener Sigit mukanya. Dia nggak ngomong kan jauh ya. Jawa koek gitu kan ngomong. Tahu? Udah 1 tuh pertama. Yang kedua lagi nyapu dekat gerbang depan, gerbang utama. Itu emang gerbang gede, 2 biji gede banget. Dan di sebelah kanan pintu gerbang itu ada kotak. Itu khusus tempat buat naruh thinner, kuas, cat dan lain-lain. Nah senior itu bilangnya tuh namanya kandang macan. Kenapa disebut kandang macan? Emang bentuknya kayak kandang macan. Oh, Macan. Jadi gue sip 2 jam setengah 3 gue lagi kontrol koil. Nah ada anak baru lagi nyapu, disuruh nyapu, itu pintu gerbang dua-duanya kebuka, nggak nutup. Kata gue, Yas, iya bang. Gue kontrol lagi. Pas gue balik lagi, si dia sini tangannya lambai-lambai, tapi nggak ngadep ke gue. Pas gue deketin, pucet, ini biru, ini putih. asli itu apa? Asli. Jas aslinya. Itu dia aslinya. Kenapa ya? Dia getar tangannya gini. Terus nunjuk ke kandang macan. Pas gue lihat, Gimana? duduk tangannya begini, rambutnya begini, baunya bau mati. Gue pertama enggak standar.
kakinya nggak ada, cuman bawah gitu doang. Makanya kalau ada orang yang bilang tuh anak tuh bohong, ya mungkin yang belum pernah lihat. Buat gue yang udah pernah lihat, ya itu emang ada. Cuma itu ada emang aslinya. Walaupun ada itu yang kedua, yang ketiga lagi ya. Ini PT emang Banyak boleh. banyak tuh, soalnya banyak yang meninggal. Pas lagi pembangunan di perusahaan, banyak yang meninggal ketancap, cor-coran. Tumbal deh. Lalu di tempat itu dulu bawahnya fondasi, pada gini-gini fondasinya besinya. Nah itu ditutup pakai triplek. Nah maksudnya jangan ada yang lewat dulu kalau mau dicor. Biasanya kan bikin fondasi rem kan pada kan. Iya. Nah triplek itu di kiri itu kuat. Pas diseberangin sama yang bangun, jeblos 16 orang ketancep. Ada yang dari kaki ke kepala. Karena itu besi gini kan, 16 orang. Itu kejadiannya. Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Banget tempat itu karena mungkin nggak ada sejarahnya itu. Yang gue ceritanya sama bos-bosnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau buat orang yang kerja udah hampir 15 tahun di sini, lihat kejadian itu. Mayat 16 orang ketancep di pondasi. Terus gue tanya, tapi diambil mayatnya? Diambil mayatnya. Cuman kan ya gimana? Buat kejadian TKP begitu kan udah pasti nggak mungkin jauh dari kata angker, pasti angker kan. 16 orang. Nah, gue dari 15 tahun itu tahu kejadian yang lihat sendiri. Anak baru yang selalu ditambahnya anak baru. Itu anak baru namanya Budi. Gue tadi bilangnya Budi lah. Baru 2 minggu kerja. Suruh ngecekin coil sik 2. Coil itu ada 3 layer. Oke, layer 1 layer, 2 layer pakai tangga, 3 layer pakai tangga. Pas agak ke sana ke tempat ke agak kandang macan tadi gue bilang tadi itu. Kan coilnya tumbuh ke sana. Pas dia naik, layer kedua oke. Pas layer ketiga, pas layer kan coil kan sono-sono ada lubangnya ya, kayak donat kan. Pas dia mau nempel, pas dia naik ke layar selanjutnya itu, di sana tuh ada muka kuntilanak. Langsung tampak. Dan akhirnya dia jatuh. Sakit. Jatuh, gagal otak. Layar 3 itu sekitar 5 meter. Dan itu tuh langsung begini, ininya kan. Koma 2 bulan. Kerja baru 2 minggu. Langsung nggak boleh kerja lagi. Ya kasih kompensasi 120 juta. Tapi yang cacat apa namanya? Seumur hidup. Enggak, jadi kayak iya cacat seumur hidup hitungannya lah. Orang so, gedek sih udah gini-gini, sarapnya udah kena. Iya, sarap galang ya kena. Apalagi dari tinggian berapa tadi 5 meter? 5 meter. Tapi pas dia pertama sadar ditanya, bilang ngeliat apa? Lu muka berantakan, matanya ngegantung. Muka belum? Ngegantung. Itu yang dia ceritain. Tapi kalau buat berdiri udah tangan kakinya getar semua. Sarafnya udah kena. Koma 2 bulan. Terus sekarang udah lama udah pulangin ke kampung. Semenjak itu udah cabut. Gua sama keluarganya. Itu dari beberapa kejadian yang paling fenomenal lah itu di pabrik yang pernah gue tempat kerja. Terakhir si Budi. Iya. Itu sini-sininya mah ada terus. Jadi gini ada terus. Itu puncaknya pas si Budi itu jatuh tuh ada terus. Gue pikir setelah si Budi itu udah gitu. Itu puncaknya malah makin jadi. Makin ada. Yang itu yang terakhir gue lihat itu sama temen gue namanya bilang Abang Nanas lah, sebenarnya Nanas. Gue ke tempat lagi ngambil kren udah terus yang tinggi. Di starter sama dia nyala, dijalanin lampu dan situ ada yang mati, ada yang nyala, ada yang mati, ada yang nyala, ya.
Pas dia ngelewatin ini nyala, ada kain merah ngegantung di atas kren gua kan kren raksasa ya, kainnya tuh panjang banget. Bang itu kain merah? Bukan, kata senior gua bilangnya bukan. Pas ditaruh tempat terang, cewek berdiri. Yang putih keren. Cewek berdiri di kren. Itu kan di kren bisa berdiri, bisa buat jalan kayak jembatan. Kerennya berdiri. Kayak jembatan JPO mah kalau gede dah sama dia. Itu dari yang itu mending itu nona Belanda. Pakai gaun. Nona Belanda. Iya. Pas gua perhatiin mukanya pucet. Kalau sendirian gua kabur gitu. Tapi senior gua itu udah tektok banget, udah ibaratnya udah kebal lah kayak gitu-gitu. Mungkin karena emang udah sering ditampar. Iya, itu situ udah 17 tahun. Jadi kayak Udah gak kaget. udah gak kaget. Tapi dia tuh paling sering tamakin dia. Paling sering ditamak. Sepatunya dia jalan sendiri. Diseret-seret sepatunya. Paling sering. Kertas yang lagi ditulis tuh tarik sobek. Sering dia. Iseng juga. Serem. Yang paling sering ingat dia sama supir loading. Wah, itu udah tuh kalau sip gua nggak bakal mau tengah tempat itu, nggak bakal mau udah. Pasti nunggu di luar. Gerbang dibuka nggak mau masuk. Udah panas hawanya beda. 16 orang meninggal. Nah itu yang belum seberapa. Ada beberapa lah itu beberapa. Ada lagi yang paling pertama banget katanya cerita horor itu paling pertama banget. Dulu ada orang Jepang, investor Jepang datang ke PT itu, sama istri sama anaknya. Dia survei ke belakang, ke dekat T4 itu namanya ada mesin sliter 2. Baling-balingnya itu bisa sampai gedenya diameter 3 meter. Baling-balingnya itu. Kan nyedot baling-balingnya itu. Kan blower kan, buat pendingin mesin. Karena mesinnya kan segede kontrakan, lebar panjang. Nah pas itu dia bawa anaknya umur 5 tahun. Terus istrinya kebetulan lagi makan sama manajer-manajer yang lain. Sisa si bapaknya itu sama anaknya, karena orang cewek Jepang itu kan investor itu. Nah pas bapaknya lagi ngeliat proses pengerjaan mesin baru, anaknya ini nggak sengaja main ke dekat baling-baling itu, dan akhirnya anak itu kesedot. Hancur, tinggal apa namanya, kayak serpi-serpihan tulang, tengkorak, terus ini darahnya itu banyak. Dan mesinnya sampai sekarang masih ada. Masih berapa sih? Masih. Dan gue sendiri ngalamin. Jadi kesedot itu enggak? Siapa goblok kalau gue kesedot mah. Enggak, maksudnya mau ke hampir mau kesedot. Enggak, jadi pas kejadian itu tuh kan hantunya anak kecil jadi itu udah hancur banget itu ada bercak darahnya itu nggak bisa hilang, dua titik nggak bisa hilang. Itu kejadian udah lama kan, udah belasan tahun, tapi nggak bisa hilang. Nah itu waktu itu gue sik 2 ditanya sama Bang Deglet lah yang pakai remason teriak-teriak. Nah itu dia, gue sik 2 sama dia. Jadi di atas packingan itu ada protektor dari kardus buat protektor, sama cincinan yang buat ngeklem kan, klem packingan. Gue sip 2 itu istirahat 12:30. Gue tinggal karena mesin gue paling belakang, sliter 2 nggak operasi. Di belakang mesin sliter 2 itu mesin gue. Itu ada di atas packingan itu ada protektor sama cincinan yang buat ngeklem. Gue taruh itu sekitar 10-12 biji, dan protektornya itu sekitar 8 lembar. Pas gue balik dari istirahat sama Bang Deglet itu, senior gua balik, itu cincin itu berdiri semua, bentuknya S. Dan ini yang buat klaim itu bentuknya S. Terus kardus protektornya itu dilipat jadi pesawatan. Itu iya, itu kejadian yang bikin gua sampai sekarang tuh mikir keras itu. Terus kata Bang Deglet itu, udah jangan dihiraukan katanya. Dan dihiraukan, tapi 10 menit kemudian dia ngajak gua ke kantin karena dia juga takut. Udah kerja lagi mau, fix, gua takut. Udah, akhirnya stop mesin gua sehari itu.
perusahaan besar pasti ada. Serem juga. Dulu gue situ wah, kalau situ dua udah pengen cepet pulang aja deh pokoknya. Gue jadi keinget dulu tuh di belakang warehouse. Kan dulu mah warehouse shift 3 tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi sisa shift 3 tuh sisa produksi doang. Nah kebetulan pas gue untuk bagian shift 3 itu sisa anak paleting doang tuh. Nah itu di paleting ada berapa orang ya? 2 atau 3 orang gitu. Nah itu kan mobil forklift kan di belakang tuh. Di belakang. Tiba-tiba nyala sendiri. Forklift Twing twing twing. mana? Anjir ada gua. Itunya, sirinonya. Iya. Forklift gede. Hah? Forklift Enggak gede. sih yang ukuran yang kecil 5 ton. Standar. Nyala sendiri. Nyala sendiri. Lari dong pada. Enggak. Panik. Enggak. Ya pasti kan ada cuman ya. Ya udah terus setelah kejadian itu ada lagi tuh. Forklift juga. Bukan. Kan karton kan ditaruh di palet nih. Nah kan udah kesusun-susun gitu. Rapi kan. Tahu si karton itu jatuh. Ambruk. Gue pikir suara apaan kan. Coba cek. Gue suruh temen gue suruh cek kan. Pas dicek, di karton rubuh gitu. Karena nggak ada angin nggak dapat rubuh dia. Ya kan berat itu ya, tinggi kan? Enggak sih cuman 4 tumpuk kan 5 tumpuk gitu. Meter mah? Hah? Meter ada? Ada kayaknya mas meter. Nah itu tau rubuh sendiri. Udah, gue suruh gue sama temen gue cek tuh. Pas dicek, itu karton sendiri rubuh. Sendiri. Cuman kata gue mikir gini ya daripada ini kan iseng gitu kan kalau mikir yang negatif. Gue mikir positif aja ya mungkin karena emang kartonnya miring atau gimana jadi ya rubuh lah gitu kan. Ya udah itu kejadian itu anjir kata gue. Ya itu aja sih yang forklift sama yang karton itu doang seluruh gue tuh yang bikin agak Scare. Tapi yang kayak teman-teman gue ditampakin alhamdulillah sih gue enggak. Cuman bagiannya ya itu deh sih karton rubuh atau apa. Yang kaget gue itu doang tuh mobil forklift bunyi ting ting anjir kata gue. Gue juga pernah ada tuh sebelum di pabrik yang ini tuh. Sebuah pabrik yang ini. Jadi dulu nih gue satu lane. Ini mesin gue namanya auto welding. Namanya auto welding, belakang sampingnya mesin tes bocor apa enggak. Jadi sedih sih ceritanya sedih. Dari Jumat itu gue shift 2. Sebutnya namanya ya itulah F lah, Mr. F lah. F itu bilang ke gue gini di hari Jumat itu dia bilang, "Oke, gue mau istirahat aja, kayaknya mau tidur, tapi sambil ngeliatin ke atas, bengong ke atas." Dia bilang, "Gue kayak mau capek nih, gue pengen istirahat aja, tapi bengong ke atas. Kalau capek mah besok nggak usah lembur Sabtu, istirahat aja, tapi enggak dah, gue mau merit, gue mau ngumpulin duit." Oh ya udah nih berlalu nih pulang. Nah besoknya kan lembur nih, ternyata dia berangkat lembur. Nah pas gue lagi di jalan itu udah sampai masuk kawasan itu, telepon sama pihak kantor kalau si F ini kecelakaan. Kecelakaan di mana? Depan PT ini. Oh ya udah nanti saya kesana. Dalam pikiran gue mungkin jatuh atau kayak sekedar keserempet terus udah luka ringan. Pas gue sampai TKP ternyata si F ini nabrak kontainer kosong yang nggak ada peti kemasnya. Pakai helm full face, palanya segini nancep, bluk, badannya mau utuh, tapi pas motor ditarik dia ngegantung karena nancep kan tengkoraknya nancep. Pas tarik motor tuh ngegantung begini. Pas gua mau megang, kata orang patroli kawasan, "Kamu siapa?" "Saya teman satu kantornya." Pas dicopot helmnya ya ternyata pas gue liat ya ID cardnya itu gue liat ya ternyata temen gue yang ngomong semalam itu pengen istirahat, pengen tidur.
udah nih meninggal, udah pokoknya segala macam kesedihan itu udah dirasakan sama pihak ya calon istrinya sama orang tuanya. Kejadian udah hampir sebulan nih sepeninggalan dia, udah pulang kan dia kerja depan mesin gua kan. Ini juga temen gua adalah berapa, nah mesin dia kosong, mesin gua temen gua ada semua. Ini sama plastik 2 itu mesinnya itu kan auto welding, kalau nggak pakai kunci nggak dia nyala. Itu 2 mesin itu jalan sendiri, operasi sendiri, tombolnya itu kepencet, otomatis gue bengong di situ ya. Terus mesin leakingnya itu selama 3 bulan didiemin, mesin itu nyala terus, tapi tiap malam. Oh, nyalanya cuma Tiap malam karena kejadian itu kan dia shift malam. Terus akhirnya ada salah satu di PT itu kan ada kayak Pak Ustadz itu yang ngerti agama lah. Mungkin si Mr. F ini belum terima kalau dia harus dipanggil dan jiwanya masih di mesin. Akhirnya 2 mesin ini dipindahin ke belakang pabrik, karena itu belakangnya kan tanah kosong tuh, ditaruh situ dan diganti mesin baru dan diganti orang baru. Di dalam harapan kita semua mesin baru itu dan orang baru itu tidak menimbulkan kejadian yang sama kayak kemarin kan. Tapi nyatanya emang di situ nggak terjadi apa-apa. Cuma nyatanya setiap malam mesin yang kita pindah itu nyala, beroperasi. Secara logika itu mesin auto welding dan butuh listrik besar. Sedangkan itu nggak ada sambungan listrik, tapi nyala setiap malam. Sampai satpam pun, security pun bingung, biar orang itu bingung. Dan akhirnya mesin itu dibelah-belah dengan berat hati, kan mahal emang, sekian juta dari Jepang langsung kan. Berat hati, potong-potong, dibawa lah pakai truk untuk dijual. Sudah dibawa jual, truk yang bawa itu kecelakaan, supir sama mekaniknya meninggal. Mungkin karena nggak terima. Ya, nggak terima itu kejadian tertragis lah di PT gue sebelum yang tadi gue ceritain itu kan. Gue beberapa kali gue kerja di perusahaan kan, ya itu tertragis menurut gue. Itu sampai sekarang mungkin gue nggak bisa lupa ya, karena pas mesin dari potong-potong itu, karena gue salah satu yang ikut motong dan harapannya itu ya mungkin udah bisa ngelupain dia untuk selamanya, karena ya mungkin ngelupain selamanya enggak, cuman memorinya ada kan untuk keselamatan bersama gitu. Dan perusahaan untuk berjalan terus perusahaannya. Tapi ya emang Allahu alam kan, jadi mungkin si arwah juga belum terima kalau mesinnya harus dijual gitu. Akhirnya ya udah dibawa, jual, meninggal, kecelakaan di tol. Tol itu udah finish banget itu, jangan finish banget. Untungnya itu mesin udah dibayar sama yang beli, udah dirongsok kan, mungkin kalau belum dibeli ya jadi tanggung jawab kan, itu kan udah lepas kan. Itu dapat kabar pun dari driver yang lain, ya begitu sih. Kalau bicara bisnis di perusahaan memang ada Pasti ada aja. Karena kita juga kan nggak tahu dulunya itu tempat sejarahnya gimana. Oke guys, kalau emang kalian suka dengan konten-konten seperti ini, like kalau suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kita vakum hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Terakhir kita bikin itu 2019. 2020 kan ya? 2019. Sekarang udah 2022 dan kita baru bikin lagi dan kontennya pun nggak jelas seperti ini. Ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini ya di like, kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa. Dan kalau nanti jangan lupa untuk di share atau di subscribe bagi yang suka. Ada di tombol channel, ada di tombol paling bawah sebelah kanan, nggak salah, paling bawah sebelah kanan. Jadi di subscribe aja, terus jangan lupa loncengnya dinyalakan biar kalau kita update
Itu selalu ada notifikasi dari kita. Ya betul. Dan kalau pengen konten apa lagi, please di komen pengen apa, pengen gimana dari subscriber kita ini. Mudah-mudahan suka. Oke, kita pamit dulu. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.